Halo Stamer, bagaimana kabar dan persiapanmu untuk menjadi salah seorang the winner pada tes TAN tahun 2021 ini? Baik, pada kesempatan ini kita akan mencoba mendiskusikan soal-soal asli STAN yang pada tahun-tahun sebelumnya, dan saya pikir bahwa soal ini tentu sangat recommended bagi Staner untuk mempelajari secara serius dan mendalam. Seperti biasanya, sahabat Staner silahkan Anda bunyikan lonceng, subscribe, komen, dan like demi keberlanjutan video ini, sehingga nanti Staner selalu mendapatkan video-video terbaru yang kami siapkan. Materi ini juga disupport oleh Pusat Kursus dan Bimbingan Belajar Manika Internasional. Staner, kita masuk ke soal pertama. Silakan dicermati sebelum nanti kita coba mendiskusikannya. Soal nomor pertama, sahabat. Michael Jordan, an excellent basketball player, his basketball shot. Michael Jordan, seorang pemain basket, kenamaan, tembakan basketbolnya. Nah, dari soal ini tentu sahabat harus mempertimbangkan, mencari clue apa yang dibutuhkan oleh titik-titik yang kosong ini. Kuncinya sahabat adalah pada his basketball shot. Ini merupakan sebuah kata benda. Kita lihat shot itu kata benda. His basketball shot, tembakannya. Maka sahabat, yang dibutuhkan di sini adalah sebuah kata sifat. Nah, kata sifat bisa dibentuk dari kata kerja bentuk ketiga. Ia menjadi kata kerja pasif. Di antara opsi jawaban, miss itu kata kerja bentuk pertama, bentuk ketiganya adalah miss. Ada ed ya. Ini kata kerja bentuk ketiga. Maka jawaban yang benar adalah A. Dan bukan C ya, rarely missing. Kalau missing, ini kata kerja aktif. Yang dibutuhkan di sini adalah sebuah kata sifat. Kata sifat dibentuk dari kata kerja bentuk ketiga. Dan dia menjadi kata kerja pasif. Soal nomor opsi jawaban B dan D itu salah, sahabat. Salahnya kenapa? Karena muncul he. Nah, dalam kalimat ini tidak dibutuhkan munculnya sebuah subjek. Karena subjeknya sudah ada, yaitu Michael Jordan. D juga salah, karena muncul kata ganti who. Jadi sekali lagi, subjek dari kalimat ini adalah Michael Jordan. Maka tidak membutuhkan munculnya kata ganti subjek, baik itu he dan who. Maka opsi jawaban hanya kepada A dan C. Di sini dibutuhkan sebuah kata sifat. Kata sifat dibentuk dari kata kerja bentuk 3. Penjelasan lebih jauh ya sahabat.
bentuk kata kerja pasif digunakan sebagai kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menjelaskan benda. Sehingga di sini ini merupakan kata sifatnya, ya. Ini kata bendanya. Kata sifat dibentuk dari kata kerja bentuk ketiga. Contoh lain, sahabat, sebuah kata kerja bentuk 3 yang berfungsi sebagai kata sifat. Di sini written text, teks yang tertulis. Kita ketahui write, wrote, written. Kemudian stolen, ini kata kerja bentuk 3. Kita ketahui kata kerja bentuk 1-nya adalah steal. Bentuk 2-nya stole, bentuk 3-nya stolen. Jadi stolen ini sebuah kata kerja bentuk 3 yang posisinya sebagai kata sifat. Permata curian. Broken leg, bentuk 1 dari patah adalah break. Bentuk 2-nya broke. Bentuk 3-nya broken. Dalam hal ini broken posisinya adalah sebagai kata sifat dari leg. Leg ini kaki, ya. Kemudian injured man, laki-laki yang terluka. Kita ketahui kata kerja bentuk 1 dari injure adalah injure, ya. Kedua injured ada ed, ketiga injured ada ed. Jadi demikian, sahabat, penjelasan dari soal yang pertama. Kita lanjut soal yang kedua. Silakan dicermati dan tentukan yang mana jawabannya yang benar. The governor, together with his staff, the area of Boston bomb explosion. Gubernur bersama dengan stafnya, area ledakan bom Boston. Yang mana jawaban yang benar? Yang benar adalah B. Nomor 2 ini materinya adalah concord. Sahabat, apa itu concord? Concord adalah kesesuaian antara subjek dan predikatnya. Subjek dalam kalimat ini adalah gubernur. Aturan concord pada soal ini, bila subjek mempunyai 2 noun yang dihubungkan oleh together with, bersama dengan, kemudian accompanied by, ditemani oleh, along with, bersama, as well as, juga, bisa diikuti verb tunggal atau jamak tergantung noun depan. Dalam soal ini noun depannya adalah the governor. Noun belakangnya adalah his staff. The governor di sini adalah kata benda tunggal. Kita lihat gubernurnya tidak ada s-nya. Karena tunggal, maka predikatnya pun tunggal. Predikat yang menggambarkan tunggal adalah pada was. Penggunaan was di sini. To be was untuk subjek atau kata bantu tunggal. The governor ini kata gantinya he atau she. Yang A salah, sahabat, karena kalau present continuous atau
past continuous harus ada to be di depan. Jadi is inspecting atau was inspecting. Yang C salah pada penggunaan have. The gubernur itu tunggal, maka mestinya has inspected. Bukan have inspected. Karena gubernur di sini adalah he atau she. Kalau I, you, Dewi, baru benar have inspected. To inspecting menjadi kurang tepat. Ya. Nah sahabat, apabila saya rubah subjeknya, yaitu gubernur, saya tambahin s di sini, menjadi gubernus, artinya gubernurnya ini lebih dari satu. Jadi aturannya, apabila suatu kalimat terdiri dari dua subjek, subjek pertama gubernur, subjek keduanya his staff, maka yang menentukan predikat adalah subjek pertama. Karena subjek pertamanya gubernurs ada s-nya, berarti dia jamak. Maka di sini pilihan jawaban yang benar adalah B, yaitu was berubah menjadi were, sehingga menjadi were inspecting. Lanjut soal nomor 3. Silakan dicermati sebelum nanti kita diskusikan. Yang mana jawabannya? Ya, jawaban yang benar adalah C. Nah, nomor 3 ini materinya adalah kalimat inversi atau susun balik. Kalimat inversi atau susun balik adalah kalimat yang predikatnya mendahului subjeknya. Nah, apabila suatu kalimat didahului oleh kata-kata hardly, never, only, rarely, seldom, maka tidak boleh langsung subjek, tetapi harus ada kata bantu terlebih dahulu, baru kemudian subjeknya. Kita lihat contoh kalimat. Pertama, hardly does he come late to go to school. Hampir tidak pernah ia datang terlambat ke sekolah. Maka tidak boleh hardly he come late to go to school. Maka harus muncul kata bantu terlebih dahulu. Tensesnya adalah dalam simple present tense. Ya. Kenapa he? Kenapa kok does? Karena subjeknya he. He does. Kata bantu he adalah does. Jadi sekali lagi, apabila suatu kalimat didahului oleh kata-kata hardly, never, only, rarely, seldom, dan lain sebagainya, harus diikuti oleh kata bantu terlebih dahulu. Baru subjek dan predikatnya. Kita lihat soal nomor 2. Only by study hard will you pass in exam. Only. Di sini clue-nya only. Hanya dengan belajar giat, Anda atau kamu akan lulus ujian. Nah, di sini tidak boleh only by study hard, you pass in exam, you will pass. Tapi kata bantunya sebelum subjeknya. Only by study hard will you pass in exam. Jadi kembali, dalam kalimat ini merupakan kalimat inversi atau kalimat susun balik. Clue-nya adalah pada penggunaan only.
Opsi pilihan A, B, C, D yang muncul kata bantu hanyalah opsi C, yaitu munculnya kata bantu is. Sehingga jawaban yang benar adalah C. Lanjut soal nomor 4. Silakan dicermati sebelum dijawab. Soal nomor 4, the application was delivered with the job offer. Jawaban yang tepat adalah sama seperti soal nomor 1. Sahabat, clue-nya adalah pada di application. Nah, ini adalah sebuah frase kata benda. Jadi penggunaan the atau di ini jelas menunjukkan benda. Application juga benda. Maka di depan benda, di sini kata sifat. Seperti soal nomor 1, kata sifat bisa dibentuk dari kata kerja ketiga. Yang menunjukkan kata kerja ketiga adalah C. Ya, di sini propet ya. Ada penambahan ed, ini menggambarkan bahwa kata ini adalah kata kerja bentuk 3. Maka yang benar jawabannya adalah C. Nah, perlu sahabat cermati, kalau dia appropriate application, ini dibaca yang disetujui. Kalau approving, ini kata kerja aktif yang menyetujui. Maka jawaban yang benar adalah C. Lanjut soal kelima. Silakan dicermati sebelum nanti kita diskusikan dan tentukan jawabannya. Yang mana jawabannya yang benar, sahabat? Apakah A, have to see, B, could, C, should, seen, atau D, must be? Baik ya, kita cari yang salah dulu. Yang pasti salah adalah C. Karena ingat setelah modal, can, might, make, should, must, have to ya, itu harus maaf, diikuti kata kerja bentuk pertama. Ini menjadi salah karena kata kerja bentuk ketiga. Yang benar jawabannya adalah A. Kalau must be, ini menunjukkan sesuatu yang logis atau masuk akal. Yang bermakna pastinya atau tentunya. Sementara di sini, I don't think so. Saya pikir tidak. Saya di sini butuhkan, saya harus. Maka yang benar, yang artinya saya harus adalah have to see. Saya harus bertemu dengan dokter gigi. Dan di sini juga kalimatnya lengkap, yaitu setelah have to ada kata kerjanya. Sementara B tidak ada kata kerjanya. D juga tidak ada kata kerja. Jadi sahabat, soal nomor 5 ini adalah soal modal, yaitu ada have to, could, should, dan must. Pembahasan atau penjelasannya adalah sebagai berikut. Must artinya harus. Ada beberapa
penggunaan kata must. Yang pertama, penggunaan kata must lebih bersifat personal atau pertimbangan diri sendiri atau personal feeling. Contoh kalimat, I must go back home. Saya harus pulang. Harus pulang di sini adalah pilihan sendiri atau kemauan sendiri. Bukan dipaksa atau disuruh oleh situasi atau orang lain. Jadi penggunaan must yang pertama lebih bersifat personal atau pertimbangan sendiri. Maksudnya harusnya di sini merupakan pertimbangan sendiri. Yang kedua, must be menyatakan sesuatu yang logis. Itu dia artinya tentunya atau pastinya. Contoh, it must be nice taking holiday to Bali. Di sini must be. Ini bukan artinya harus, tetapi pasti. Jadi, pasti atau tentunya sangat menyenangkan berlibur ke Bali. Must be artinya tentunya atau pastinya. Kita lihat perbedaannya dengan have to. Must dan have to sama-sama artinya harus. Kalau must merupakan bentuk keharusan berdasarkan pertimbangan pribadi, have to harus merupakan ekspresi kewajiban yang kuat yang merupakan hasil campur tangan atau pengaruh dari pihak lain. Jadi bersifat impersonal, artinya pengaruh pihak lain. Bukan semata pertimbangan atau kemauan diri sendiri. Contoh kalimatnya, I have to pay my car tax. Saya harus membayar pajak mobil saya. Nah, mungkin kita tidak ingin membayar pajak, tapi harus. Siapa yang mengharuskan? Aturan negara. Maka di sini kalimat ini lebih tepat menggunakan have to daripada must. Contoh kalimat kedua, I have to start working early or my boss will fire me. Saya harus bekerja awal atau bos saya akan memecat saya. Jadi harusnya di sini adalah pengaruh atau bisa jadi paksaan dari situasi karena dia adalah anak buah. Jadi yang mempengaruhi adalah tentu atasan, bos, atau aturan dari perusahaan. Maka yang tepat have to, bukan must. Model yang ketiga di sini could. Could merupakan bentuk lampau dari can, yang artinya mampu atau dapat. Untuk apa saja penggunaan could ini? Yang pertama, menyatakan kemampuan atau kesanggupan. Contoh kalimatnya, when I was young, I could run 50 miles without getting tired. Ketika saya masih muda, saya dapat berlari 50 mil tanpa lelah. Jadi, could di sini menyatakan mampu atau sanggup berlari. Yang kedua merupakan permintaan yang bersifat formal atau sopan.
Contoh kalimat, could you please book me on the next flight to Mexico City? Perhatikan di sini permintaannya bersifat formal atau sopan. Bayangkan Anda di bandara misalnya. Apakah Anda atau dapatkah Anda mencatat saya dalam penerbangan berikutnya ke kota Meksiko? Maka di sini menggunakan could. Kegunaan could yang ketiga menunjukkan kemungkinan atau ketidakpastian. Jadi belum tentu, mungkin ya, mungkin tidak. Contoh kalimatnya, you get job. Kamu mendapat pekerjaan. You could get much money. Kamu mendapat banyak uang. Tapi mendapatnya ini hanya berupa kemungkinan, bukan sesuatu yang pasti. Kita lanjut model yang keempat, yaitu should. Should merupakan bentuk lampau dari will. Kegunaan should yang pertama, mengajukan pertanyaan atau permintaan atau permohonan dengan kata sopan. Contoh kalimatnya, would you help me to repair my car, please? Dapatkah Anda memperbaiki mobil saya? Would you help me to repair my car, please? Kalimat kedua, I would like more coffee, please. Nah, I would like ini menyatakan sebuah permohonan bahwa dia meminta lebih atau kopi berikutnya, atau dia ingin meminum kopi lagi, more coffee di sini. Yang kedua, menjelaskan kebiasaan di waktu lampau. Contoh kalimatnya, my parent would be mad every time I get home more than 11 p.m. Orang tua saya akan marah setiap saya pulang lebih dari jam 11 malam. Yang ketiga, untuk menjelaskan tujuan. Contoh kalimatnya, Nanda said he would try to diet. Nanda mengatakan ia mencoba untuk diet. Jadi ini merupakan penggunaan would untuk menjelaskan satu tujuan. Yang keempat, menunjukkan if clause. Perhatikan, if I had money, I would buy a new car. Jika saya mempunyai uang, saya akan membeli sebuah mobil baru. Nah, ini juga paralel, ini past tense ya, had. Di sini juga past would penggunaannya. Yang kelima, menunjukkan sebuah pilihan. Contoh kalimatnya, I would rather coffee than tea. Ya, ini would rather than ya. Ini biasanya satu kesatuan, would rather than. Saya lebih suka kopi daripada teh. Jadi demikian sahabat, pada pembahasan soal-soal real stand pada kesempatan ini kita sudah membahas beberapa materi ya, dan materi-materi ini tentu sangat penting sekali. Soal nomor 1 kita sudah mendiskusikan penggunaan kata kerja bentuk 3 sebagai kata sifat.
pada soal yang kedua, kita menjelaskan materi Concord, terutama aturan apabila subjek terdiri dari dua noun, dihubungkan dengan together with, accompanied by, along with, as well as, bisa diikuti verb tunggal atau jamak tergantung noun pertama atau kata benda pertama. Pada soal nomor 3, kita mendiskusikan materi inversi atau kalimat susun balik. Soal nomor 4, kita sudah mendiskusikan materi yang sama dengan soal nomor 1, yaitu kata kerja pasif sebagai kata sifat. Dan soal nomor 5 membicarakan tentang model. Pembahasan modelnya cukup panjang. Nah, sahabat, yang perlu diingat bahwa setelah modal itu harus kata kerja bentuk pertama. Itu clue-nya di situ. Jadi setelah my, make, can, could, will, should, itu harus kata kerja bentuk 1, infinitive, atau kata kerja bentuk dasar. Jadi apabila di soal setelah model kata kerja bentuk 2 atau 3 pasti salah. Jadi demikian sahabat pertemuan kita pada kesempatan ini. Tetap semangat. Mudah-mudahan Anda akan menjadi the winner stunner pada tes STAN tahun 2021. Demikian, terima kasih dan sampai jumpa.